Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 dalam rapat paripurna DPRD. Anies memaparkan latar belakang Raperda ini adalah prioritas penggunaan APBD 2020 untuk penanganan pandemi COVID-19 khususnya di sektor kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Adapun Pemprov DKI Jakarta disebut telah menggelontorkan uang sebesar 5,19 triliun untuk anggaran tak terduga dalam penanganan COVID-19. Dalam pemaparan Raperda APBD perubahan 2020 di paripurna DPRD DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan realisasi perekonomian Jakarta pada triwulan 2 mengalami kontraksi sebesar minus 8,22%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 ini disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga dan investasi. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan akhir Juni 2020 sebesar Rp23,88 triliun atau 29,04% dari rencana awal sebesar Rp82,19 triliun. Adapun untuk belanja daerah telah terrealisasi 19,86 triliun atau 24,85% dari total belanja daerah sebesar Rp76,61 triliun yang berasal dari belanja langsung dan tak langsung. Berdasarkan realisasi kondisi makroekonomi DKI Jakarta dan pelaksanaan APBD hingga akhir Juni 2020, Pemprov DKI Jakarta menyampaikan rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp83,19 triliun menjadi Rp57,06 triliun atau menurun sebesar Rp25,12 triliun. Sementara perubahan rencana belanja daerah dari Rp79,61 triliun menjadi Rp58,75 triliun atau turun sebesar Rp20,82 triliun. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan yang saya hormati. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan uraian tentang hal-hal yang melatar belakangi perubahan APBD tahun 2020. Sesuai pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, serta keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Pada tanggal 13 April 2020, Bapak Presiden menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease sebagai bencana nasional yang ditindaklanjuti dengan instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan, penyebaran, dan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu atau refocusing dan atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan dan hal-hal lain yang terkait kesehatan, terkait penanganan dampak ekonomi, terutama menjaga agar dunia usaha di masing-masing daerah tetap hidup dan penyediaan jaring pengaman sosial. Selanjutnya, pada tanggal 9 April 2020 telah diterbitkan SKB Mendagri Nomor 119/2813/SC dan Menq Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan
COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan dalam APBD. Sampai dengan pergeseran refocusing kelima, belanja tak terduga yang digelontorkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penanganan COVID sebesar 5,19 triliun yang berasal dari belanja tak terduga murni dan tambahan. Besaran ini difokuskan pada 3 upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu aspek kesehatan, kedua aspek ekonomi, dan ketiga aspek jaring pengaman sosial. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, berdasarkan ketentuan dan sesuai kriteria perubahan APBD tersebut, Eksekutif telah melakukan evaluasi kondisi makroekonomi dan evaluasi pelaksanaan APBD yang dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, realisasi makroekonomi. Realisasi perekonomian Jakarta pada triwulan kedua mengalami kontraksi sebesar negatif 8,22%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga dan investasi. Komponen kedua yang saya laporkan di sini adalah realisasi pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan akhir Juni 2020 mencapai 23,88 triliun atau 29% dari rencana sebesar 82,19 triliun. Secara rinci, realisasi pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut. Pendapatan asli daerah telah terrealisasi 14,18 triliun atau 24,64% dari rencana 57,56 triliun. Realisasi tersebut berasal dari pajak daerah sebesar 22,95%, retribusi sebesar 37,74%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 45,48%, dan lain-lain pendapatan asli daerah sebesar 34,72%. Sementara itu, untuk dana perimbangan telah terrealisasi sebesar 9,66 triliun atau 44,51% dari rencana 21,61 triliun. Realisasi tersebut berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak sebesar 42,65% serta realisasi dana alokasi khusus sebesar 54,84%. Terima kasih. Selanjutnya, fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta akan memberikan tanggapan mengenai rencana perubahan APBD tersebut pada Kamis 5 November 2020. Tim TVMU memberitakan.